Sering kita mendengar klaim dari Malaides yang mengatakan bahwa seluruh Nusantara ini adalah bagian dari alam Melayu. Bahkan, ada yang begitu bersemangat sampai-sampai memetakan alam Melayu itu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Filipina, Papua, Madagaskar, hingga Hawaii. Ya, Hawaii, seolah-olah seluruh manusia di kawasan tropis ini adalah Melayu versi mereka. Padahal, kalau kita bicara sejarah dan antropologi, istilah Melayu sendiri bukan nama untuk seluruh ras atau peradaban Asia Tenggara. Kata ini berasal dari kerajaan Melayu kuno di Sumatera sekitar Sungai Batanghari dan Jambi, yang pada masa itu hanyalah satu dari sekian banyak kerajaan di Nusantara. Kolonialisme kemudian memperluas istilah Melayu menjadi label etnis dan bahasa untuk masyarakat pesisir Semenanjung dan Sumatera bagian timur. Tapi di luar itu, Indonesia punya ratusan suku dengan identitas dan akar budaya yang jauh berbeda. Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Dayak, Minahasa, Ambon, Bali, Papua, semuanya punya sejarah sendiri yang tak bisa dirangkum hanya dengan satu kata Melayu. Jadi, ketika Malaides mengatakan seluruh Nusantara adalah alam Melayu, itu bukan fakta sejarah, tapi ambisi politik dan budaya, sebuah upaya untuk menciptakan bayangan besar agar terlihat sebagai pusat peradaban. Padahal akar sejarahnya jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan. Lucunya, di luar semua klaim itu, ada kisah yang justru menunjukkan makna sejati persaudaraan. Seorang perempuan asal Madagaskar menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan. Dalam videonya, dia berkata bahwa dirinya merasa sebagai saudara Indonesia. Dan yang menarik, pernyataan itu bukan karena klaim, tapi karena kedekatan hati. Karena Madagaskar dan Nusantara memang punya hubungan genetis dan sejarah pelayaran kuno dari leluhur Austronesia. Bukti bahwa keterikatan sejati lahir dari hubungan manusia, bukan dari obsesi ingin menguasai identitas bangsa lain. Tapi alam Melayu merupakan satu kawasan persempadanan yang besar yang mana ada berbagai kerajaan di dalamnya seperti mana yang kita tunjukkan tadi. Kita pergi kepada definisi yang pertama oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi yang menyatakan alam Melayu meliputi kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik hingga ke Taiwan. Jadi maknanya daripada Nusantara ini sehingga mereka berantau ke Pulauan Hawaii dan juga sehingga ke Madagaskar yang berada di Afrika, dan sebahagian daripada penduduk di Madagaskar itu adalah orang Melayu yang mereka panggil sebagai orang Merina ataupun orang Meri. Tentang sejarah Melayu ini, pada hemat saya, ia telah diubah. Sebab berdasarkan kajian yang saya lakukan daripada Nabi Adam AS, sebab saya ada buat genealogi 8 kali 5 kaki daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW, dan saya telah hadiahkan pada Ayah Detun pada hari itu. Saya sudah tahu jawapannya. Bila anda di depan mata anda ada data-data itu dan beserta dengan events dan timeline, anda tahu bangsa anda di mana. Pembentukan bumi yang terawal ini berlaku di sini. Ini hasil perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar. Berlaku di kawasan alam Melayu. Artikel 160, perkara 160 dalam kurungan 2, itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor 1, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Oh, pakai bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina. Saya mahasiswa berasal dari Madagaskar, sedang kuliah di Undip. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari
bisa? Ya memang oleh karena sejarah, yaitu nenek moyang kami adalah dari Indonesia. Jauh ya, jauh sih jauh, tapi kita ini adalah saudara. Makanya Indonesia ini adalah negara yang saya tidak akan lupakan. Soalnya persaudaraan kita itu selama-lamanya.